juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gibran sebagai Wapres karena beberapa waktu belakangan luar biasa beliau pun juga lagi-lagi memberikan perhatian terkait dengan tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia. Beliau menegaskan bahwa toleransi itu harus dijaga, kebebasan beragama harus dijaga agar semua warga negara apapun yang menjadi latar belakang agamanya mendapatkan haknya. Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Kepencet Bang Pendi. Ya, silakan. Oke, selamat sore. Saya mau tanggapi tadi tentang konsep penyembah atau perintah menyembah gitu. Ya, silakan. Oke, Bang Pendi mengatakan bahwa yang meminta menyembah hanyalah iblis. Karena Tuhan itu tidak minta menyembah karena umat-umat sudah tahu makanya disembah gitu. Ya, kira-kira gitu. Oke, saya mau minta gini. Perintah menyembah kepada Yesus sama seperti Yesus mengatakan ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah. Jangan pakai Alkitab, jangan. Kamu imanmu apa? Islam. Silakan sampaikan Islam. Jangan ganggu Alkitab yang tidak kamu imani. Oke. Perintah menyembah dalam Islam itu jelas ini mana tadi? Oke, perintah menyembah. Ini di sini katakan nih Quran surah Thaha ayat 14 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan laksanakan salat untuk mengingat aku. Nah, perintah menyembah itu kepada Yesus ada enggak? Seperti Yesus mengatakan ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Gitu. Langsung saja kamu sampaikan aja, langsung saja kamu sampaikan aja agamamu di sini. Saya dengar. Kan tadi udah Bang Pendi. Sampaikan saja. Sudah. Kalau di dalam Alkitab yang minta disembah itu kuasa kegelapan. Itu dalam Alkitab. Ya. Dalam Alkitab itu yang minta disembah, yang selalu memohon untuk disembah itu kuasa kegelapan. Setan. Itu dalam Alkitab. Kalau di dalam kitab lain itu urusan kitab lain itu. Saya tidak ada urusan dengan kitab-kitab lain. Karena saya tidak mau membaca-baca kitab lain. Salam sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Tapi takut menjawab salam. Ada seorang pemuka agama pendakwah. Saya lupa nama beliau. Beliau berjenggot. Beliau katakan tidak boleh bersahabat dengan orang kafir. Tidak boleh orang kafir itu dijadikan sahabatnya. Tapi beliau lupa, apapun yang beliau pakai itu semuanya buatan kafir. Mic buatan kafir. HP buatan kafir. TikTok buatan kafir. YouTube sebagai sarana beliau untuk berdakwah buatan kafir. Toa buatan kafir. Instagram buatan kafir. Semua buatan kafir. Tapi dengan begitu berapi-api beliau sampaikan jangan bersahabat dengan orang kafir. Nah, ini yang saya selalu katakan, ini orang-orang yang sangat munafik. Ya, sangat munafik. Nah, ini memakai barang kafir. Seandainya mereka tidak munafik dan benar-benar diterapkan Bapak Ibu, oh kembali ke zaman batu. Kembali ke zaman batu. Semua buatan kafir tidak boleh pakai. Dan benar-benar kita tidak mau memakai buatan kafir. Yang namanya buatan kafir jangan pernah pakai. Tetapi jarang sekali saya mendengar jangan bekerja sama orang kafir. Jangan terima uang orang kafir. Saya tidak pernah dengar. Kalian semuanya, jangan bekerja sama orang kafir dan jangan menerima uang orang kafir. Kita tidak pernah dengar itu. Nah, ini orang-orang Aceh banyak sekali Bapak Ibu. Marah sekali mereka sama saya. Nggak tahu apa yang membuat mereka marah. Saya tidak singgung agama apapun. Saya hanya membaca komentar yang tertulis Bapak Ibu. Ya, setiap komentar yang saya baca, yang mereka tulis saya baca.
Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, satu argumentasi yang cukup sering sekali diulang oleh saudara-saudara yang non-Kristen ketika mempertanyakan mengenai Tuhan Yesus, seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, di manakah di dalam Bible, di manakah di dalam Alkitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah aku." Nah, jadi kalimatnya itu sudah mereka rumuskan sedemikian rupa, lalu kemudian mereka berkata, di mana Yesus berkata dalam Alkitab begini, ya, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Nah, saya mau sampaikan dulu ya, bahwa Tuhan yang kami kenal sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, ia punya caranya sendiri untuk menyatakan dirinya, dan penyataannya ya itu menurut kehendaknya sendiri, bukan menurut kehendak manusia. Nah, kalau kita bicara mengenai Tuhan Yesus bagaimana yang dinyatakan oleh kitab-kitab Injil ataupun Alkitab dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, Tuhan Yesus sudah kesekian kali sebenarnya menyatakan dirinya adalah Tuhan, menyesuaikan dengan konteks yang ada pada saat itu, yaitu dalam konteks pemahaman teologis orang Yahudi. Makanya ketika Yesus, ini ada beberapa contoh kawan-kawannya yang mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Pertama, ketika Yesus berkata, "Aku sudah ada sebelum Abraham ada." Orang-orang Yahudi pada saat itu menjadi heran, loh kenapa dia bisa berkata seperti itu. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bagi orang Yahudi, mereka paham betul bahwa yang bisa memberikan pengampunan dosa itu hanya Allah sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus ya menyatakan dosamu sudah diampuni, mereka ya mendengarnya dan kemudian memahami berarti Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya respon mereka pada saat itu menjadi marah, karena bagi mereka, wah, ini penghujatan terhadap Allah, mengapa ia menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi sebenarnya pesan yang Yesus mau sampaikan adalah, aku ini adalah Allah. Makanya dalam ayat-ayat kitab suci, dalam ayat-ayat kitab Injil, ya, Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku." Nah, jadi kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, inilah banyak sekali sebenarnya ya cara Tuhan Yesus menyatakan dirinya di dalam Alkitab bahwa dia adalah Allah yang sejati, ya, Allah yang luar biasa, Allah yang menjadi manusia. Kawan-kawan nanti bisa membaca di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, di pasalnya yang pertama ayat 1 itu dijelaskan bahwa pada mulanya dia itu adalah firman, ya. Lalu sampai pada ayat yang ke-14 kawan-kawan semua ada penjelasan di situ bahwa ia menjadi manusia, diam di antara kita. Nah, bagi sebagian saudara-saudara yang non-Kristen yang berada di luar sana menganggap bahwa bagaimana mungkin ya Tuhan menjadi manusia? Mengapa tidak mungkin? Kalau kemudian kemampuan bernalar ini tidak memahami itu, bukan berarti Tuhan gak bisa. Jadi seperti itu ya kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian mengenai salam lintas agama ya, tadi Bang Pendi sempat berbicara mengenai mengucapkan salam tapi kemudian tidak mau membalas. Sebenarnya kalau bagi saya secara pribadi, mengenai hal itu silakanlah ya, siapapun di luar sana kalau kemudian disampaikan salam Kristen misalnya shalom, salam sejahtera, lalu tidak mau balas dan kemudian punya pemahaman keyakinan teologis bahwa tidak boleh mengucapkan salam agama lain, bagi saya silakan saja, itu kan kembali kepada masing-masing sesuai dengan keyakinan kita sendiri ya. Karena beberapa waktu yang lalu kawan-kawan semua, ini saya jadi ingat ada beberapa ulasan yang membahas mengenai fatwa ya. Sebentar kawan-kawannya saya coba kasih tunjuk ya, sebagaimana yang ada di layar kawan-kawan sekalian ini ya. Oke, nah ini dia ya. Oke, ini dia ada, ini kawan-kawannya jelas di sini ya. Majelis Ulama Indonesia ya melarang umat Islam untuk mengucapkan salam lintas agama yang berdimensi doa agama lain. Fatwa ini ditetapkan pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 7 ya, yang berlangsung pada 28 hingga 31 Mei 2023. Ini dia kawan-kawannya. MUI melalui Komisi Fatwa mengatakan ya, ucapan salam merupakan bagian dari doa yang mengandung unsur ibadah sehingga tidak boleh dicampur adukan dengan agama lain. Oke, fatwa MUI di atas hanyalah bagian dari pemikiran Muslim yang beragam. Ya, keberagaman pemikiran Muslim merupakan sesuatu yang tidak dapat dibantah. Ini sumbernya ini kawan-kawannya. Jadi bagi saya secara pribadi mengenai adanya larangan ataupun kemudian mengenai adanya himbauan ataupun keyakinan pribadi sendiri bahwa tidak boleh mengucapkan salam agama lain, bagi saya sih silakan saja kawan-kawannya.
ya, karena kan kita ini biasa ya kalau di bangsa kita di Indonesia ketika ada acara-acara misalnya ya, mulai dari mengucapkan assalamualaikum, lalu kemudian shalom salam sejahtera ya, namo buddhaya salam kebajikan, rahayu, itu kan sering sekali ya kita temukan diucapkan oleh mereka-mereka, misalnya dalam hari yang sering saya lihat itu adalah para pejabat ketika hadir dalam suatu acara besar ya, event besar, itu kan selalu disampaikan ya. Jadi bagi saya secara pribadi, kalaupun di tengah-tengah situasi yang seperti itu ada yang merasa bahwa oh tidak perlu menyampaikan itu, nggak boleh ada salam lintas agama, ya cukup dengan salam dalam keyakinan beragama sendiri, ya silakan saja. Kalau saya sih melihatnya seperti itu kawan-kawannya, karena bagi saya hal-hal seperti itu sudahlah, biar itu kembali kepada mereka-mereka yang mempercayainya, yang meyakininya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bang Fendi, beliau juga punya opini, beliau juga punya persepsi terkait dengan hal mengucapkan salam ya, karena tadi itu kawan-kawan dalam durasi yang lebih panjang itu, jadi Bang Fendi ini mengucapkan salam kepada seseorang yang masuk ke dalam roomnya, lalu kemudian orang itu tidak mau balas, sedangkan salam dari orang itu pertama sekali Bang Pendinya balas. Jadi itu sebabnya Bang Pendi membangun ataupun mengembangkan opini terkait dengan sikap dari orang yang ada dalam videonya tadi itu. Namun karena itu dibahas, saya jadi ingat oh dulu ya ada pernah satu ulasan mengenai adanya fatwa tentang seperti yang ada di sini kawan-kawannya, larangan salam lintas agama. Tapi sekali lagi itu kembali kepada masing-masing yang percaya.